Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama menyatakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita renungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca di dalam Mazmur pasal 136 ayat yang keempat.
Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di ayat 1 sampai di ayat yang ketiga itu ada sebuah perintah, yaitu untuk kita mengucap syukur kepada Allah yang maha tinggi, yang melampaui segala Allah, kepada Tuhan yang maha besar, yang melampaui segala Tuhan yang ada di dunia ini, yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban besar dengan kekuatannya sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain. Dan Tuhan mendasari setiap perbuatan besar itu oleh karena kasih setianya, ya, seperti yang ditulis di dalam pasal 136 ini. Di setiap akhir dari ayat itu dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau kita bandingkan dengan manusia yang hebat, para ilmuwan, mereka yang menciptakan program yang baru, yang membuat teknologi-teknologi baru yang tentunya akan bermanfaat bagi banyak orang. Mereka dalam menciptakannya itu tidak melakukannya dengan tangannya sendiri, ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Entah itu dalam memperlengkapi pengetahuannya ataupun dalam produksi, tentu pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Dan manusia tidak dapat melakukan pekerjaan yang besar dengan tangannya sendiri. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Nah, namun seringkali kita terkecoh untuk berharap kepada manusia yang sangat terbatas ini. Firman Tuhan nasihatkan kepada kita dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri itu terkutuk. Ya, dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22 juga mengatakan supaya kita tidak berharap kepada manusia yang tidak lebih daripada hembusan nafas saja. Nah, itu sebabnya biarlah kebenaran ini meyakinkan kita, ya, dan juga memperingatkan kepada kita supaya kita tahu mencari pertolongan yang benar, yaitu kepada Allah yang maha besar, yang mampu melakukan perbuatan besar dan ajaib itu dengan tangannya sendiri. Apa yang telah Dia lakukan? Dalam pasal 136 ini dicatat, ya, di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang terakhir, apa yang dilakukan, yaitu Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya dengan kebijaksanaan. Nah, kita ini hanya mengetahui segelintir saja dari seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dan seringkali kita dibuat kagum oleh Tuhan dengan apa yang Dia ciptakan di dalam alam semesta ini. Semuanya tertata rapi, berjalan seiringan, dan tercipta dengan sangat sempurna. Itulah Tuhan kita, menciptakan semuanya itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dia yang membuat waktu, ya, Dia yang menentukan waktu dengan benda-benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Dan juga perbuatan ajaib yang Dia lakukan adalah dengan membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan ini merujuk kepada pembebasan, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, ya, orang-orang ketebusannya melalui pengorbanannya di kayu salib buat kita untuk keselamatan jiwa kita. Dan perbuatan ajaib yang dilakukannya juga adalah dengan membuka jalan bagi umat Israel. Ya, ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka menghadapi laut Teberau sementara mereka dikejar oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Yang Tuhan lakukan bagi mereka adalah membelah laut Teberau itu sehingga mereka berjalan di jalan yang sempurna, yaitu di jalan yang kering. Mereka dapat melewati laut Teberau dan musuh-musuh mereka, orang-orang Mesir itu tenggelam di laut itu. Begitu heran, begitu besar yang Tuhan kerjakan pada saat itu. Dan Tuhan juga memimpin perjalanan umat Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Alkitab mencatat, kasut mereka tidak menjadi rusak, pakaian mereka tidak menjadi rusak. Bahkan kebutuhan mereka selama di padang gurun itu dicukupkan oleh Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang mengalahkan musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Ya, orang Israel ditolong oleh Tuhan untuk menghadapi musuh-musuh mereka dan menerima janji yang Tuhan berikan, yaitu tanah pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Allah kita adalah Allah yang memperdulikan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dan semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di masa yang lampau kepada umat Israel, itu akan Tuhan lakukan juga pada saat ini. Karena Dia tetap Allah. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah berubah.
Dan kita patutnya bersyukur kalau kita memiliki Allah seperti Dia, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Nah, masa pandemi ini sebenarnya seharusnya semakin menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat berharap kepada manusia yang sangat terbatas. Kita tidak dapat berharap kepada tenaga medis, ya, karena mereka juga dapat tumbang. Kita tidak dapat berlindung kepada kekuasaan, kekayaan, kepada intelektual kita yang mungkin melampaui semua orang, ya. Kita tidak dapat berlindung kepada hal-hal itu. Kita hanya dapat datang kepada Tuhan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan tangannya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan kemampuan manusia yang sangat terbatas dengan kekuatan Allah yang besar itu, apakah mampu kita dapat menolong Tuhan? Ya, seringkali kita tidak sadar ya bahwa seringkali kita ingin membantu Tuhan supaya apa yang kita inginkan itu terjadi. Ya, dalam firman Tuhan ada contohnya, yaitu Sarai. Ya, ketika dia menerima janji Tuhan dan begitu lama dia menantikannya, dia mencoba dengan caranya sendiri. Mungkin dengan caranya itu dapat membantu Tuhan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dengan menyuruh Abraham menghampiri Hagar supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan apa yang terjadi? Ya, masalah yang baru ditimbulkan oleh perbuatan Sarai tersebut. Nah, secara tidak sadar mungkin seringkali kita ingin supaya Tuhan melakukan pertolongan, memberikan pertolongannya kepada kita seperti Tuhan menolong A atau seperti Tuhan menolong B dengan caranya, ya. Tuhan memiliki hikmat yang tidak terselami. Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Menurut kehendaknya, Dia akan menolong setiap kita dengan caranya, bukan dengan cara kita yang mungkin kita pikir itu dapat menolong Tuhan untuk dapat melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Ya, kita harus sadari bahwa kita ini terbatas, manusia terbatas. Itu sebabnya kita juga tidak dapat berharap kepada manusia. Kita hanya dapat berharap kepada Tuhan yang mampu melakukan keajaiban besar dengan kekuatan sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan dari manusia. Biarlah di masa-masa seperti ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita, semakin membuat kita ini terus mempercayai Tuhan. Dan tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ya, sebab Dia yang memiliki kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang harus Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah menantikan Tuhan, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Itu bukanlah suatu kegiatan yang pasif, tapi sebuah kegiatan yang terus aktif, yaitu kita berharap senantiasa kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam penantian kita, di dalam fokus kita, bukan berharap pertolongan daripada manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini membuat kita semakin yakin akan pertolongan Tuhan dan semakin membuat kita percaya kepada Allah kita yang besar, yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban besar dengan tangannya sendiri. Biarlah kita nantikan pertolongan Tuhan dan Dia akan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, biar ini jadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar, yang ajaib, yang menolong kami, yang terus senantiasa akan menyatakan kasih setianya kepada kami umat-umat ketebusan-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima segala firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.